Kalau kita belajar mengenai batang tarik, tentu pada penampang yang jauh maupun pada sambungan ya, itu perlu dihitung kedua-duanya ya. Yang lebih penting justru yang pada sambungan, karena luas penampangnya lebih kecil daripada yang tidak di sambungan ya. Nah, kalau artinya penampangnya lebih kecil ya, tegangannya lebih besar pada saat gayanya sama. Jadi pada saat gaya di profil maupun di sambungan itu sama, tegangan yang lebih besar itu adalah pada sambungan tegangan tariknya ya. Oleh karena itu kita sekalian belajar struktur tarik ini juga belajar sambungan ya. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimanakah cara untuk mencari desain kapasitas untuk batang tarik, baik pada sambungan maupun pada profil yang jauh dari sambungan. Perlu diketahui bahwa ada dua jenis alat penyambung, ada baut dan juga paku keling ya. Baut ini terpasang seperti ini. Kalau di jembatan biasanya kita bisa langsung lihat ya. Kalau paku keling posisinya di jembatan bisa juga dipakai ya, tapi untuk metodenya pemasangan perlu diketahui bahwa ini ada alat namanya mesin pengeling ya. Nah, ini kepalanya, kemudian ini ekornya. Nah, bagian ekor itu ditumbuk sampai seperti ini bentuknya. Nah, sehingga masing-masing dua profil ini akan menyatu ya, dengan adanya bantuan paku keling. Itu adalah alat-alat penyambung pada sambungan baja. Kita lanjutkan dengan cara mencari untuk penampang efektif ya. Ini misalkan ada dua plat baja yang rencananya akan disambung menggunakan baut. Sebelum dipasang baut tentu akan dilubangi dahulu. Diameter lubang itu jaraknya 1,5 mm lebih besar daripada diameter badan baut ya. Sama, baut dan paku keling diameternya lubang harus lebih besar, lebih dari 1,5 mm ya. Kemudian misalkan ini sudah dipasang baut ya. Sebelumnya ada lubangnya dulu ya. Nah, ini pemasangan baut model zigzag. Kenapa kok modelnya zigzag ini? Ada alasannya sendiri. Model zigzag ini saya akan jelaskan di dalam cara untuk menentukan penampang neto untuk sambungan zigzag ya. Luas penampang neto pada sambungan zigzag ini ada rumusnya ya. Ini saya ambil dari buku LRFD Agus Setiawan yang sudah saya share di WA grupnya. Kita bisa melihat di sini ada penampang lurus ya,
Jadi kalau lurus begini kita ngitungnya gampang ya. Jadi luas penampangan itu sama dengan luas penampang kotor dikurangi N. N ini adalah banyaknya lubang. Kalau ini 1 ya berarti cuma 1 kali D kali T. D ini adalah diameter lubang, bukan diameter baut ya, diameter lubang. Artinya diameter baut ditambah 1,5 ya. Kemudian T nya adalah tebal plat atau tebalnya profil baja. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah potongan yang miring seperti ini. Potongan yang miring atau kita bisa bilang zigzag ini rumusnya adalah AN sama dengan penampang kotor dikurangi N kali D kali T ya, tetap. Kemudian ditambah sigma kali S kuadrat kali T dibagi 4U. Yang belum tahu kan S ya. S ini merupakan jarak antar sumbu lubang. S, kemudian ini adalah U. Ya, T tetap tebal dari plat baja. Kita coba langsung ke contoh soal. Kita pakai yang penampang plat yang ini. Jadi model zigzag, dan kita akan hitung penampang itunya ya. Baik, ini ada sebuah contoh soal cara mengerjakan luas penampangan itu pada sambungan baut zigzag ya. Nah, ini adalah beberapa baut yang sudah ibaratnya sudah terpasang. Kita beri nama A, kemudian B, C, dan D. Kemudian kita berikan jaraknya masing-masing. Misalnya ini jaraknya 60, 60, kemudian 60, kemudian 60 juga. Kemudian ini jaraknya 60 juga, ini 60 juga. Biar mudah menghitungnya. Diketahui AG atau penampang kotornya bisa dicek di profil baja. Sebenarnya ini hanya misal 1770. Kemudian tebal plat atau T itu sama dengan 10 mm atau 1 cm. Kemudian diameter badan baut ya. Bautnya seperti ini. Nah, diameter di badannya itu kita pakai 19 D19. Artinya nanti lubangnya itu 19 tambah 2 mm. Bisa 1,5, bisa 2 mm ya. Nah,
kita akan lihat irisan-irisannya itu di mana sajakah yang berhimpitan dengan baut. Yang pertama ya, ini yang pertama, satu. Kemudian ADB atau ABD 2. Kemudian A B 3, kemudian A B C 4 macam irisan ya. Jadi ada irisan AB, kemudian ada irisan ABD, kemudian ada irisan AB, kemudian ada irisan ABC. Nah, kita sekarang akan menghitung luas penampang bersih daripada irisan AB. Rumusnya yang kita pakai yang tadi ya, yaitu A itu sama dengan AG dikurangi N kali D kali T. Langsung saja saya tulis langsung ke angkanya ya. AN sama dengan 1770 dikurangi, nah kalau AB ini AD sebenarnya, AD ya. Ini AD. Irisan AD. AD ini mengenai 2 baut ya. Berarti kita tulis 2 kali lubangnya itu 21, kemudian kali tebal plat 10 mm. Harus sama semua satuan. Perlu diketahui bahwa di bukunya Agus Setiawan ini ada kekeliruan pada penulisan. Boleh dicek nanti kesalahannya itu pada tebal plat. Kemudian irisan ABD. Nah, kalau ABD ini kan sudah berbentuk zigzag. Jadi kita akan hitung berdasarkan rumus kedua. Ya. AN sama dengan 1770 dikurangi 3 ya, karena ada 3 baut yang berhimpitan. 3 kali 21 kali 10 mm ya, ditambah, nah ini S kuadrat. S ini adalah semua 60, berarti kita langsung masukkan saja 60 kuadrat kali tebal 10 dibagi 4 kali 60 ya. Terus ditambah lagi 60 kuadrat kali 10 dibagi 4 kali 60 sama dengan kemudian irisan AB ya.
ini sama ya, seperti ABD sama ABC ini sama ya. Prinsipnya kita mencari luas penampang yang paling kecil. Di sini kita bisa lihat yang paling kecil adalah irisan ABD dan irisan ABC sama. Berarti kita pakai AN-nya adalah 1305 mm persegi.